Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kegiatan kita hari ini, kita akan mulai kegiatan kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil yang maksimal. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kemarin sudah disampaikan bahwa pengisian PPh pasal 21 pribadi, wajib pajak pribadi, ya, kita sudah mengisi formulir 1770S, ya, di mana dalam pengisiannya ada persyaratan utama bahwa kemarin untuk wajib pajak pribadi yang memiliki pendapatan di bawah 60 juta rupiah, maka akan dimasukkan dalam pelaporan SPT ke dalam SPT 1770SS. Hari ini kita akan masuk ke form yang berikutnya, yaitu form 1770S, ya. Kalau kemarin S itu kepanjangannya dari formulir 1770, sangat sederhana, ya, jadi SS-nya 2 kali. Sekarang yang kita lihat adalah formulir 1770S, yaitu formulir sederhana. Ya. Baik, sekarang kita lihat dulu ketentuannya. Kalian bisa lihat di sini bahwa formulir 1770S merupakan SPT tahunan, jadi dilaporkan setiap tahunnya bagi WP orang pribadi, ya, di mana WP orang pribadi tersebut memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahunnya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah SS kemarin kurang dari 60 juta, ketika lebih maka gunakan form yang berbeda, yaitu 1770S. Kemudian yang kedua, penghasilan bruto yang dimaksud di sini yaitu meliputi penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, ya, mau penghasilan dari pekerjaan, kemudian bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi intinya kalau dia bekerja, kemudian dia juga memiliki usaha sampingan dan pendapatannya melebihi dari 60 juta setahunnya, maka wajib hukumnya bagi WP pribadi tersebut menggunakan form 1770S. Kemudian yang selanjutnya, wajib pajak menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final maupun tidak final. Ya, ini memang belum kita pelajari. Jadi PPh bersifat final maupun tidak final, artinya perlakuannya adalah tidak lagi dilaporkan di akhir tahun, tapi dilaporkan pada saat terjadinya transaksi. Nanti akan kita lihat PPh bersifat final itu apa saja di sesi yang mungkin berbeda. Jadi kita concern hari ini adalah bagaimana mengisi form 1770S. Kemudian SPT formulir 1770S terdiri dari yang pertama ada form induk. Ya, form induk itu ada di halaman yang pertama, ya, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi di sini form induk menerangkan dari penghasilan wajib pajak selama 1 tahunnya. Tentu kita harus menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 yang menjadi kewajibannya dalam 1 tahun, ya, setelah dihitung dengan pengurangan PTKP, kemudian dapatlah penghasilan kena pajaknya. Kemudian yang kedua, lampiran 1 ya, berisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak, daftar pemungutan, garis miring pemotongan PPh oleh pihak lain, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Contohnya adalah seperti ini di lampiran 1. Jadi kalian bisa lihat di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, ya. Kemudian ada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Kemudian ada bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Dan yang ketiga terakhir di lampiran 2, berisi penghasilan yang dikenakan PPh final, daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban utang pada akhir tahun, daftar kewajiban utang pada akhir tahun, dan susunan keluarga pada awal tahun pajak. Kita lihat di sini, form yang pertama, lampiran 2 ya, itu ada penghasilan yang dikenakan PPh final, ya diantaranya ada bunga deposito, bunga diskonto, penjualan saham, hadiah undian, pesangon, honorarium, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sewa atas tanah, bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna sera, bunga simpanan koperasi, ya, dividen, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dan penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, jadi ada kriterianya ya dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final ada 13 ya, karena yang di sini merupakan transaksi dari perusahaan kalau tidak salah ya, jadi tidak dimasukkan. Kemudian bagian B, harta pada akhir tahun ini dimasukkan semua, baik itu rumah, kendaraan, tanah, ya, motor, mobil, semuanya dimasukkan. Termasuk nanti ada kewajiban pada akhir tahun, yaitu hutang. Dia hutang kemana saja, bisa ke perusahaan, bisa ke bank, jadi itu tetap dimasukkan. Dan yang terakhir, menyebutkan seluruh daftar susunan anggota keluarga. Jadi dimasukkan semua anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarga. Baik, jadi dalam proses pengisian di sini, kita mulai dari lampiran 2, lampiran 1, dan 1770S. Ya, ini merupakan satu kesatuan, tapi sesuai dengan kebiasaannya dalam pengisian, kita tidak mulai dari form induk dulu, tapi kita mengisinya dari belakang terlebih dahulu, yaitu mulai dari lampiran 2, kemudian mengisi di lampiran 1, dan di form induk. Baik, nanti akan dibagikan soal, kalian bisa membukanya, ya. Kalian bisa membuka soal di Word, ya, yaitu di mana kita akan coba menghitung PPh pasal 21, kemudian kita juga menghitung rekonsiliasi fiskalnya. Yang perlu diketahui, rekonsiliasi fiskal adalah ada data-data yang memang ketika membuat laporan SPT, ada beberapa data yang mungkin belum dimasukkan dan menjadi kewajiban oleh WP wajib pajak untuk membuat rekonsiliasi fiskal. Setelah itu nanti setelah direkonsiliasi, tugas berikutnya adalah mengurangi PPh kurang atau lebih bayarnya. Jadi ketika sudah dihitung kemudian direkonsiliasi ternyata ada kelebihan membayar pajak, maka wajib pajak bisa mengajukan restitusi atau pengembalian kepada kantor pajak, atau bisa juga dibayarkan di tahun yang akan datang menjadi tabungan bagi wajib pajak. Ketika tahun depan ada kelebihan membayar pajak, maka itu bisa mengurangi tagihan pajak atau kredit pajak yang bersangkutan. Baik, kita akan mulai. Di sini ada Rizky Yogananta, bekerja di PT Hakim Perdana. Ya, data pribadinya kita bisa lihat di situ. Kemudian ada penghasilan gaji sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tunjangan lainnya. Ya. Kemudian ada premi, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian jaminan hari tua 4% dari kantor dan 2% dibayar sendiri. Kemudian iuran pensiun dibayar per bulannya Rp80.000. Kemudian ada biaya jabatan 5%, jangan lupa dimasukkan. Dan bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Rizky. Baik, dari soal ini yang kita lakukan pertama adalah menghitung PPh pasal 21-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah menghitung PPh pasal 21. Kita akan coba mulai dari perhitungan seperti biasa, yaitu dari gaji yang didapatkan. Oke, kita mulai perhitungan PPh pasal 21 Rizky
Yoga Nanta. Yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, berapa penghasilan dari gaji per bulannya. Ya, kita lihat di soal. Ya, di sini gaji Rizky sebesar 5 juta rupiah. Maka kita masukkan di sini, ya, besaran gajinya adalah 5 juta rupiah. Oke. Ini kita bisa, kalau di Excel secara otomatis tidak perlu memasukkan rupiahnya ya, jadi biar bisa terhitung secara otomatis. Oke, kemudian yang kedua, seperti biasa, apakah dia memiliki tunjangan? Kalau ada tunjangan kita masukkan, kita lihat dulu di soal. Tunjangan lainnya adalah 2.250.000, maka kita masukkan di sini, ya, 2.250.000. Ya. Nah, kemudian yang dianggap sebagai penghasilan adalah iuran, ya, jaminan kecelakaan kerja. Satu lagi, ya, iuran jaminan kematian. Nah, ini persentasenya kita lihat. Untuk 1% kecelakaan kerja dan 0,3% adalah jaminan kematian. Ya. Ulangi. Kecelakaan kerja 1%, berarti Rp 5 juta rupiah dikali 1%. Ya. Hasilnya yaitu 50.000. Ya. Oke, kemudian iuran jaminan kematian tadi 0,3%. Ya. Rp 5 juta rupiah dikali 0,3%, ya, maka didapat angka 15.000 rupiah. Nah, ini kita tambahkan hasilnya menjadi penghasilan bruto. Jadi perlu kalian sikapi, bisa menggunakan rumus, ya, blok, maka didapat, oke. Ya, jadi didapat 7.315.000 rupiah. Nah, kemudian kita masukkan biaya yang menjadi pengurang. Ya, ingat biaya jabatan apa? Biaya jabatan itu adalah biaya yang dikeluarkan, ya, oleh wajib pajak pribadi dalam kegiatan atau dalam pekerjaannya. Ya, jadi di sini yang kita kalikan adalah 7.315.000. Ya. Maka didapat sama dengan 5% dikali 7.315. Ya, dapatlah angka 365.750. Mengingat angka ini masih di bawah 500.000 rupiah, maka yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah 365 karena masih di bawah 500.000 rupiah. Kemudian setelah itu ada iuran jaminan hari tua. Yang perlu kalian ingat adalah jaminan hari tua di sini, di mana dia membayar 2% ya dari gaji pokok. Ya, yang perlu kalian sikapi di sini adalah 2% dikali Rp 5 juta rupiah. Yang perlu kalian sikapi adalah besarannya. Jadi yang dibayar sendirilah yang dihitung menjadi pengurang. Sedangkan yang dibayar oleh kantor tidak menjadi dasar untuk pengurangan atau perkalian persentasenya untuk menghitung biaya pengurang di jaminan hari tua ini. Oke, kita masukkan saja rumusnya 2% kali 5 juta rupiah.
Ya, maka didapat angka Rp100.000. Oke, ini Bapak pindahkan dulu ke sisi sebelahnya biar lebih memahami. Ya, nanti karena ini menjadi pengurang, kita masukkan lagi. Oke. Kemudian ada di soal iuran pensiun per bulannya Rp80.000. Iuran pensiun. Di sini nilainya adalah Rp80.000. Ya, dapatnya dari mana Pak angkanya? Dari soal. Oke. Baik, apakah ada lagi perhitungannya? Ternyata sudah habis ya untuk pengurangnya. Jadi kita langsung jumlahkan saja di sini sama dengan sum. Ya. 545 750. Ya, kemudian untuk mendapatkan penghasilan neto, ya, penghasilan neto, tugas kita adalah mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi pengurang. Ya, maka didapat angka 6.769.250. Baik. Setelah ini kita masukkan penghasilan neto per tahun untuk menghitung berapa banyak penghasilan selama 1 tahunnya. 6.769.250. Ya, di sini kita kalikan sama dengan kali 12 bulan. Didapat angka 81 juta 231.000 rupiah. Oke. Sekarang setelah menemukan penghasilan neto per tahunnya, tugas kalian adalah mengurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Di mana dia punya WP pribadi, ya WP pribadi 54 juta. Kemudian ada istri, ya istri itu 4.500.000. Kemudian ada anak ya, yang ketiga adalah anak. Anaknya karena jumlahnya 1 orang, ya, jadi yang diakui hanya 1 orang ya di keluarga karena memang baru anaknya 1, maka PTKP-nya ketika kita jumlahkan totalnya adalah sama dengan sum, ya. Totalnya 63 juta rupiah. Nah, ini dijadikan pengurang. Ya, pengurang untuk mendapatkan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak. Baik, setelah kita hitung sama dengan 81 kurang 63. Maaf, ulangi. Oke, 29. Oke, 29. G23 ya. G23 dikurang G28. Ya, didapat angka 18.231.000. Ya. Selesai. Untuk berikutnya kita hitung adalah tarif pajaknya. Tarif pajak. Yang perlu kalian ingat adalah 0 sampai 50 juta rupiah maka kena tarif 5%. Ya, 5% kali RP 18.231. Ya, kemudian di sini sama dengan ini kali 5%. 5%. Ya, didapatlah angka 911.550. Ya, ini setelah kita hitung ternyata Rizky selama setahun dia membayar pajak
911.550. Baik, demikian untuk perhitungan PP pasal 21-nya. Selanjutnya kita akan melaksanakan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal didapat dari informasi tambahan, ya, informasi yang berkaitan dengan penghasilan Rizky Yogananta pada tahun 2016. Caranya adalah kita harus melihat kembali yang mana menjadi pemasukan bagi Rizky. Baik, kita akan lihat. Yang pertama di sini yang diakui adalah penghasilan, ya. Yang pertama adalah penghasilan sebagai narasumber, ya. Kemudian ada penghasilan dividen, ya. Kemudian ada penghasilan bunga, ada penghasilan berupa royalti, dan memperoleh beasiswa sebesar 72 juta. Jadi ada penghasilan yang menjadi objek pajak, ya. Ada juga yang merupakan pajak final, sehingga ketika sudah dikenakan pajak final, maka itu tidak perlu lagi dimasukkan dalam perhitungan penghasilan netonya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah yang mana saja yang pajak final dan mana yang bukan. Oke, baik. Untuk dividen dan koperasi, ini merupakan pajak final. Ini ada di bagian A di form 2, di mana di sini kita bisa lihat ada, ya, di sini kita lihat ada nomor 10, ya. Dan ada nomor 2, bunga atau diskonto obligasi. Nah, jadi untuk yang 2 item tadi, karena ada di informasi tambahan, ya, untuk nomor C dan D, ya, ini bukan merupakan penghasilan neto yang dihitung, karena penghasilan ini sudah dikenakan pajak final. Jadi kalian tidak perlu lagi masukkan dalam rekonsiliasi. Kemudian yang F, beasiswa walaupun dia mendapatkan bantuan dan ini merupakan pendapatan, tapi bukan merupakan objek pendapatan yang dikenakan pajak. Jadi beasiswa itu tidak dimasukkan dalam rekonsiliasi. Jadi yang dimasukkan di rekonsiliasi hanya 2, yaitu sebagai narasumber sama, kemudian yang kedua royalti. Jadi hanya poin B dan poin E saja yang diambil dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal. Baik, kita akan mulai bagaimana cara mengerjakannya. Rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti akan kita hitung apakah yoga ini kurang atau lebih bayar, ya, atas nama Rizky Yogananta. Baik. Dasarnya adalah penghasilan neto yang sudah dihitung dalam perhitungan PPh 21 sebelumnya, yaitu kita lihat di sini penghasilan neto per tahun yaitu 81.231.000, kita pindahkan di form rekonsiliasi fiskal. Itu 81.231, ya. Oke. Ini kita masukkan ke dalam rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, penghasilan dalam negeri lainnya, yaitu yang tadi sudah Bapak sampaikan. Yang pertama sebagai penghargaan sebagai narasumber. Kemudian yang B, royalti. Royalti PPh pasal 23. Sedangkan ini PPh pasal 21. Baik, jumlahnya berapa, Pak? Kita lihat saja di soalnya. 5 juta rupiah. Jadi kita masukkan saja di sini 5 juta rupiah. Ya. Sedangkan di PPh pasal royaltinya adalah
kalau tidak salah 28 juta rupiah. 28 juta rupiah. Nah, ini kita tambahkan dengan penghasilan netonya, ya. Baik, kita hitung. Ya. Sama dengan sum, ini kita tambahkan semuanya, ya 114 juta 231.000 rupiah. Untuk menghitung pendapatan ini, kita tetap mengurangi kembali dengan PTKP-nya. Jadi seolah-olah data ini setelah dicek oleh bagian keuangan ternyata harus diperbaiki. Karena apa? Karena ada pendapatan atau penghasilan yang belum dimasukkan oleh Rizky atau Yoga ya, ke dalam pelaporan SPT-nya. Jadi wajib bagi Rizky untuk membuat perbaikan, ya, rekonsiliasi fiskal. Tujuannya adalah agar tidak dirugikan. Bisa saja Rizky bukannya kurang bayar, bisa saja dia lebih bayar karena perlakuan pajak itu kan diberlakukan sesungguhnya untuk semua penghasilan yang diterima oleh WP pribadi atau yang bersangkutan. Baik, penghasilan kena pajaknya, diulangi maaf, penghasilan kena pajaknya ini kita masukkan, ya, dikurangi PTKP dulu ya tadi. Oh maaf, lupa Bapak. Ya, jadi dikurangi dulu PTKP-nya 63 juta. Ya. Oke. Penting. Kemudian kita masukkan rumusnya. Dikurangi ya. Dikurangi ya 51.231. Baik. Ya, ini namanya ya, penghasilan kena pajak. Jadi tidak perlu lagi dirinci WP pribadi, istri dengan anak, tapi langsung saja PTKP kita masukkan saja statusnya ke garis miring 1 ya. PPK-1. Oke, lanjut. Ini pengurangan. Jadi sini boleh kita beri tanda kurung atau tadi Bapak sudah masukkan dalam rumus biar nggak double. Ya, kemudian PPh atau tarif pajaknya kita masukkan. Ya. Karena perlakuannya adalah di atas 50 juta kena 15%, maka kita akan menghitung dulu ya. Sisanya baru dikalikan 15%. Baik, kita akan coba hitung sama dengan kali 5% sama dengan kali 15%. Ya, didapatlah angka, kita hitung kembali, didapatlah PPh terutang ya, PPh terutang ya, sama dengan tambah ya 2.684.650. Ya. Baik, ini untuk PPh terutangnya. PPh yang telah dibayar oleh pihak lain, yaitu bagian keuangan di perusahaan di mana Rizky Yogananta membayar pajak tersebut. Karena di soal sebelumnya sudah dibayarkan sebesar 911.550. Ini kita masukkan di sini 900.550.
Ya. Kemudian ya ini kita ulangi lagi. Oke. Ini kalau dalam bahasanya adalah PPh pasal 21 atas gaji berdasarkan Form 1721A1. Ya, kemudian ada PPh 21 atas narasumber. Ya, biasanya PPh pasal 21 atas narasumber ini itu ya dikenakan tarif 5%. Ya, RP karena ini sudah dipotong oleh bagian penyelenggara, ya. Kita masukkan saja di sini sama dengan 5% dikali 5 juta. Dapat angka 250.000. Kemudian yang ketiga ada PPh pasal 23 atas royalti. Di sini jumlahnya sama dengan 28 juta kali 15%. Ya, dapat dari mana Pak? Itu tarif yang ada di soal, kalau tidak salah tadi ya. Di soal itu dipotong senilai 15% sebesar 4.200.000. Nah, ini kita masukkan di situ, di PPh pasal 23 atas royalti. Baik, ini kita masukkan. Kemudian didapatlah angka sama dengan sum. Kita tambahkan. Dapatlah angka 5.361.550. Ya, jadi setelah dihitung PPh terutang seharusnya 2.684.650. Namun karena di sini setelah dihitung rekonsiliasinya ya RP 28 juta. Ternyata si Yoga sudah membayar 5.361.550. Ini boleh dikatakan adalah PPh lebih bayar. Jadi yang seharusnya dibayar 2.684.650. Ini kita kurangi ya. 5.361.550. Ya. Dikurang dengan PPh terutangnya. Ya. Dikurang RP 2.684.650. Nah, ketika dikurang maka di sini hasilnya adalah RP 2.676.900. Maka boleh dikatakan Yoga di sini sudah mengalami PPh lebih bayar sebesar 2.676.000. Ini bisa diajukan untuk di masa yang akan datang untuk menghitung perhitungan PPh pasal 21 di masa yang akan datang ya. Jadi setelah dihitung kemudian berlebih, maka di sini bisa mengajukan kepada pihak Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan yang namanya pengembalian atau restitusi, atau bisa juga dianggap sebagai kredit pajak dan menjadi pengurang pembayaran di masa pajak yang akan datang. Baik, ini merupakan perhitungan formulir 1721A1 di mana biasanya yang membuat adalah bagian keuangan. Dan ini kita sudah memiliki datanya. Ya, jumlahnya sama.
kalaupun memang belum dibuat, sebenarnya bisa kalian ikuti karena perhitungannya sama persis dengan perhitungan PPh pasal 21 di sini. Ya, hanya bedanya kalau di 1721A1 ya, di sini biasanya dikali dalam 1 tahun langsung. Misalnya gaji pokok di sini hitungannya adalah 60 juta rupiah. Ya, jadi selama itu dikalikan setahun. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Kita istirahat terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi kita, di mana kita akan memulai memasukkan ke dalam SPT 1770S. Seperti yang kita ketahui bahwa pengisian lampiran 2 adalah pengisian yang harus pertama kali kita lakukan berdasarkan data dari informasi tambahan di soal. Kita bisa lihat yang pertama adalah sesuai dengan urutannya ya. Pertama kita lihat dulu NPWP atas nama Rizky. Ya. Kita lihat di sini yang menjadi dasar untuk kita memasukkan ke dalam lampiran 2. Baik, kita mulai dari tahun pajaknya ya, karena ini tahun pajak 2016, maka kita masukkan tahun 2016 di tahun pajaknya. Kemudian untuk di NPWP kita masukkan nomor NPWP-nya yaitu 68 sesuai dengan di soal tadi ya. 609 321 bilangnya 321 2 6 618 000 atas nama Rizky Yogananta. Rizky Yogananta. Baik, di sini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Berdasarkan soal, di sini ada 2 kasus ya. Yang pertama tadi untuk poin B, poin E itu merupakan PPh pasal 21 dan PPh 23, jadi bukan termasuk di pajak final. Jadi yang bisa kita masukkan adalah untuk poin C dengan poin D, yaitu besarannya sebesar 10 juta rupiah dan 6 juta rupiah. Baik, kita masukkan yang pertama dari bunga simpanan ya. Di sini besarannya adalah 6 juta rupiah, yaitu koperasi. PPh terutangnya tadi kita lihat di soalnya, yaitu 10%, jadi 600.000. Nah, ini kita kalikan saja. Kali 10%. Baik, yang kedua, ada dividen. Dividen kita lihat di soalnya, yaitu 10 juta dengan pajak 10%. Berarti kita masukkan di dividen 10 juta. Ya, sama dengan kali 10%, sama dengan 1 juta. Ya, selesai. Untuk JBA adalah jumlah bagian A 1.600.000. Baik, kita masukkan di harta pada akhir tahun. Di harta pada akhir tahun kita lihat di soal juga. Ya, jadi di soal ini kita bisa lihat di informasi lain-lain. Ya, mulai dari kendaraan roda 4, kemudian sebidang tanah, dan tanah yang ada bangunannya. Ini kita masukkan semua di dalam
lampiran 2, mulai dari kode hartanya dulu, ya, yaitu kode roda 4, kode hartanya 043. Ya. Di sini kita bisa tulis kendaraan roda 4. Tahun perolehannya kita lihat, itu tahun 2015, berarti baru 1 tahun. Ya, harga perolehannya 170 juta. Keterangan bisa menuliskan nomor plat mobilnya. Ya, kita lihat di soal tadi. B1667D, harga 170 juta. Baik, satu. Yang kedua, tanah dengan kode harta 69. Berarti kita bisa masukkan di sini 069. Ya. 069. Tanah. Kita lihat perolehan tahunnya 2015. Maaf, ya betul, 2015. Harganya 55 juta. Ya. Kita lihat di soal, 55 juta. Kodenya 69, dibeli tahun 2015. Ya. Di sini kita bisa memberi masukan nomor pokok objek pajaknya. Ya, 34 04 060 004 040 090 0. Lanjut. Yang kedua sudah, lanjut ketiga yaitu tanah dan bangunan kode harta 61. Tahun 2012 harga 300 juta. Jadi kodenya adalah 061. Bisa ditulis tanah dan bangunan. Dapatnya tahun 2012 dan perolehan harganya 300 juta. Kemudian NPWP kita masukkan 4 04 00 004 040 00760. Ya, JPB adalah jumlah bagian B setelah ditotal bisa menggunakan rumus ya, 525 juta. Selesai. Kita masuk ke poin C. Pinjaman, kita lihat di soal ya. Ada hutang ke PT Serela, PT Karya Farma, BNI. Ini kita masukkan semuanya. Pada hutangnya adalah 14. Ya. Baik, kita coba masukkan di sini yang pertama. Kodenya 014. PT Serela. Kita tulis alamatnya Jalan Raya Ahmad Jati nomor 17 Jaksel. 2015 besarannya dari 215 juta. Ya. Yang kedua, PT Karya Farma 405 juta, Jalan TBC Matupang. Ini juga sama kita masukkan, kodenya 014. PT Karya Farma, Jalan TBC Matupang, 35 Jaksel. Tahunnya 2015, besarannya 405 juta. Baik, yang ketiga, kodenya 014 juga. Bank BNI. Lihat di situ ya. Bank BNI 600 juta, Jalan Raya Pasar Minggu. Kita ketik juga di sini. Jalan Raya Pasar Minggu. Jaksel.
Tahunnya 2016, nilainya, kita lihat nilainya di soal ya, 600 juta rupiah. Oke, 600 juta rupiah. Kita gabungkan. Totalnya adalah 1.220.000 rupiah. Ya. Kemudian bagian D ini juga sama, datanya dari informasi yang ada di soal. Jadi tugas kalian adalah memasukkan nama istri dan nama anaknya. Amalia Risma dengan Saskia Yoga Nanta. Ya, ini di keterangannya hampir sama persis, tinggal memindahkan saja. Oke, yang pertama Amalia Risma, ya. Nomor NIK-nya 3404 246 131 956 001. Ya. Istri, pekerjaannya ibu rumah tangga. Baik, kemudian ada anaknya Saskia Yoga Nanta. Nomor NIK-nya kita masukkan juga 3404 04 011 112 1977 0006. Anak, statusnya adalah pelajar. Ya. Baik. Demikian untuk lampiran 2. Berarti sudah kita selesaikan. Ada bagian A, ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Bagian B, harta pada akhir tahun. Bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dan D, daftar susunan anggota keluarga. Kita akan lanjut ke lampiran berikutnya, itu lampiran 1. Ya, yaitu pengisiannya hampir sama persis untuk pengisian NPWP dan namanya. Kalau misalnya menggunakan laptop, kalian bisa langsung copy paste ya di sini karena sama. Baik, kita lihat dari isian yang pertama ya. Kita akan lihat isian yang pertama, yaitu, bentar Bapak share screen lagi. Ya, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Ya, ini yang perlu kalian sikapi adalah tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Tadi sudah kita isi di rekonsiliasi fiskal. Jadi kalian tinggal pindahkan saja datanya. Oke. Yang pertama royalti. Royalti itu ada di soal ya. Di rekonsiliasi fiskal di sini. Nah, ini adalah komponen penghasilan dalam negeri yang bukan selain pajak final. Yaitu yang pertama royalti, yang kedua adalah penghargaan. Jadi tugas kalian sebenarnya lebih mudah di lampiran ini karena tinggal memindahkan saja. Oke, yang pertama 28 juta. Selesai, terus kemudian penghargaan dan hadiah 5 juta tadi. Jadi ini kita tinggal masukkan saja rumusnya. Ya, karena di yang lain tidak ada, berarti kita tinggal tambahkan 33 juta. Kemudian untuk poin B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Ini memang materi baru, jadi harus perlu kalian pahami bahwa ada penghasilan tapi tidak termasuk objek pajak. Kalau tidak salah materi sudah pernah Bapak berikan gitu ya. Yaitu pertama bantuan, warisan, laba anggota perseroan komunitas di atas saham, persekutuan, perkumpulan firma atau kongsi. Kemudian klaim asuransi kesehatan, beasiswa dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Di soal tadi ada
kalau tidak salah memperoleh beasiswa sebesar 72 juta. Nah, ini kalian langsung masukkan di sini nilainya. 72 juta rupiah. Ya, bagian B, sum. Ini kita tetap jumlah dari atas. Kemudian kita turunkan. Ya, nilainya 72 juta rupiah. Baik, untuk daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, datanya adalah yang merupakan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26. Ya, ini kita masukkan dalam daftar pemotongan. Apa saja? Baik. Yang pertama, kita dasarnya dari A1 di sini. A1 di sini kita bisa lihat siapakah dia, yaitu PT Hakim Perdana, yaitu perusahaan yang di mana Rizky bekerja. Jadi ada bagian keuangan, dialah yang memotong pajak PPh tahunan ya, pajak tahunannya dia yang memotong. Kemudian dimasukkan di lampiran 1 di bagian C. Jadi kita masukkan dulu PT Hakim Perdana. NPWP-nya bisa dilihat di A1-nya. Jadi di sini ada NPWP pemotong, kalian tinggal copy paste ya, lalu pindahkan ke sini. Oke. Kemudian nomor bukti potongnya bisa juga lihat di A1 di sini. Ya, ini bukti potongnya nih. Oke. Jadi kalau yang nomor atas ini sebagai nomor bukti pemotongan. Ulangi, pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua dan nyaman hari tua berkala. Jadi dasarnya dari situ. Berapa tadi nomornya? Kalau tidak salah 1.2.12.16 0000075. Nah, ini dijadikan dasar buat menghitung berapa besar yang dibayarkan oleh perusahaan ya. Kita kurang sedikit ya, tidak terlalu besar. Baik, untuk tanggalnya kita lihat di 1721A1 ya. Kita lihat di paling bawah 20 Januari 2000. Oh, maaf, ini ada kesalahan, 2016. Biasanya maaf 2017 ya, 2017. Biasanya sebulan setelah pelaksanaan masa pajak berakhir. Nah, itu kan ada kesempatan selama 3 bulan. Biasanya di bulan Januari itu rata-rata baru membuat bukti potong A1-nya. Jadi baru dilaporkan tanggal 20 Januari, maka kita isi di lampiran 1 di sini 20 garis miring 1 garis miring 2017. Jenis pajaknya ini PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21. Jumlahnya kita lihat saja di A1 lagi, 911.550. Kita tinggal pindahkan saja. 911.550. Ya, lanjut yang kedua, datanya bisa dilihat di soal yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada pajak yang dikenakan yaitu PP 21 nih ya. Dan ini 28 juta. Bukti potongnya adalah nomor 13071600000023. Ya, ini juga sama. Ini tidak ada bukti potongnya. Jadi yang kita masukkan yang ada bukti potongnya saja. Maksudnya kodenya, nomornya. Kalau tidak ada ya kita kosongkan. Baik, kita lihat di sini PT Hakim Perdana. Yang kedua adalah PT Maharata. Ya, kita lihat di soal PT Maharata ya di sini 5 juta, PP 21 5%, sebesar Rp250.000. Kita masukkan NPWP pemotongnya 01555 11117618000. Ada bukti potongnya kalau ada dimasukkan 1.307
16 ya. 0000023. Tanggalnya berapa? Kita lihat lagi nih di soal. Tanggal, kalau tidak ada berarti kita lewatkan ke kosongnya. Oke, ini di sini tidak ada tanggalnya, tapi tidak apa-apa, nanti Bapak berikan tanggalnya. Jadi kalian tinggal ikuti saja ya. Mungkin soalnya kurang lengkap. Misalnya katakanlah di 3 Juli atau 307 2016. Ya. Atau kejadiannya adalah di tahun berjalan PP pasal 21. Nah, ini nilainya sesuai dengan perhitungan PP yang dipotong, yaitu Rp250.000. Jadi masukkan saja di sini Rp250.000. Oke, yang ketiga, terakhir ya ini, karena kita juga di rekonsiliasi fiskal kan cuma hanya ada 2. Jadi kita masukkan di sini yaitu PT Mahardika. Bukti potongnya ada nih nomor 10. Cuma tanggalnya saja yang tidak ada, berarti kurang lengkap soalnya, tapi nanti tetap Bapak isi ya. Oke, kita masukkan PT Mahardika. Mahardika. Nomornya 01 titik 500 800 6 618 000. Ya, kodenya 10 tadi yang sesuai dengan itu ya, PS 23 10 2016. Kemungkinan di bulan Oktober ini. Anggap saja katakanlah 8 atau 7 Oktober 2016. Nanya adalah PPh pasal 23. Salahnya 4.200.000. Ya, jadi soalnya ada nih. 4.200.000 dari 15% dari 28 juta. Baik, berikutnya berarti selesai untuk lampiran 1. Kita akan lanjut ke lampiran utamanya ya, atau form induk 2016. Ya, masukkan NPWP-nya. Jadi kalau mau copy paste lagi silahkan. Buka saja di sini biar tidak terlalu lama ya. Dengan nama boleh kalian copy paste. Ya, tujuannya biar lebih cepat. Oke, di sini kita cek skill nanti pekerjaannya pegawai. Nomor telepon. Nomor teleponnya 031 586 7131 6 7131. Baik, kita mulai dari penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kita kan tadi sudah buat rekonsiliasi fiskalnya ya. Jadi kita masukkan nih angka penghasilan netonya. Jadi kita sebenarnya tugasnya lebih mudah karena tinggal memindahkan saja. Ya. Kita masukkan 81 231. Ya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini kita tinggal pindahkan lagi dari rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi ini 5 juta tambah 28 juta. Ya, Bapak tambahkan dulu ya. Yang pertama net atau di sini dijelaskan ada kalimat diisi dengan formulir 1770 lampiran 1 jumlah bagian A. Kalian bisa lihat juga di sini bagian A atau JBA. Jadi bisa saja kalau mau pakai rumus sama dengan kemudian diklik lampiran satunya, tekan jumlah bagian A, tekan enter. Biasanya dia akan nge-link. Ya. Kalau nanti luar negerinya ada nggak Pak? Sepertinya tidak ada nih, karena hanya dalam negeri saja.
Tapi tetap nanti akan diberikan soal yang mungkin ada penghasilan itu luar negerinya. Baik, kemudian kita tambahkan. Di sini rumusnya adalah untuk kolom 4 ya, sama dengan kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Maka jawabannya, oke, ini kita lewatkan saja yang ketiganya coba. Ya, 114.231.000 rupiah. Zakat atau sumbangan tidak ada. Kemudian 4 dikurang 5 berarti sama dengan 4 dikurang 5. Berarti masih tetap jumlahnya. Kemudian kita garis miringi K garis miring 1 ya. Jadi tadi sudah ada angkanya. Kalau lihat di rekonsiliasi fiskal ya 63 juta. Kalian tinggal masukkan saja. 63 juta ya. 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak sama dengan 114 dikurang PTKP. Dapat angka 51.231.000. Baik, di sini bisa kita gunakan rumus atau kalian tinggal pindahkan. Kalau menggunakan rumus kita harus mengali. Misalnya kita sudah ketahui bahwa 5% sama dengan 5% dikali 50 juta. Ya, ini dikasih tanda kurung dulu. Tujuannya agar tidak bergabung kodenya ya, tambah atau kurangnya. Kadang-kadang kalau kita tidak beri tanda kurung, dia mengalihkannya sembarangan. Baik, kemudian yang 15%. Kenapa Pak 15%? Karena penghasilannya sudah lebih dari 50 juta. Jadi yang sisanya saja yang dikalikan 50%. 1.231.000. Oke, jawabannya adalah 2.684.650. Oke. Setelah itu untuk nomor 10 kita kosongkan ya. Pengembalian PPh yang telah dikreditkan. Nanti kalau data sebelumnya ada boleh dimasukkan, tapi kalau tidak ada ya kita tidak perlu. Berarti kita tinggal tambahkan saja untuk poin 11. Ya, masih sama 2.684.650. Baik, kemudian PPh-nya dipotong oleh pihak lain. Nah, ini datanya adalah dari rekonsiliasi fiskal. Yaitu PPh yang telah dibayar oleh pihak lain 5.361.550. Atau bisa diambil dari bagian C. Kalau mau memasukkan, kalian tinggal sama dengan pilih lampiran 1, tekan pilih jumlah bagian C, jumlahnya, tekan enter. Ya. Setelah itu 11 dikurang 12 ya, sama dengan 11 dikurang 12. Ya. Posisinya adalah dalam kurung. Ya, kalau dalam kurung adalah PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Oke, di sini kosong, tidak ada PPh pasal 25. Tidak ada, fiskal luar negeri juga tidak ada. Nah, jumlah kredit pajak 14A plus 14B plus 14C berarti kosong juga sama. Kemudian PPh di sini PPh yang lebih dibayar kita beri tanda silang. Tanggalnya bisa sama dengan pelaporan ya, 01/17 untuk tanggal lunasnya ya, sesuai dengan pembayaran dari perusahaan. Kalau tidak salah di A1-nya ya. Lihat di A1 ini tanggal. Jadi dasar pelunasannya kita lihat di sini saja nih. Oh, ini tanggal 20. Berarti kita isi tanggal 20. Ya, 20 bulan 1. Berapa besarannya? Ya, jadi besarannya sama dengan kita masukkan saja PPh yang lebih dibayar besar 26
2.676.900 rupiah. Kita bisa bisa direstrisikan, BT minta kembali atau dipertemukan dengan utang pajak di masa yang akan datang. Kalau ada utang boleh, atau dibayarkan di masa yang akan datang kalau kita punya pajak yang belum dibayar. Ya. Oke, ini kalau mau 18 ini bisa kalau seandainya tahun depan Yoga ingin mengangsur, jadi tiap bulan dia rutin bayar. Caranya ya dari data sebelumnya ini ya dibagi 12. Jadi setiap bulannya kalau mau rutin membayar, tapi karena dia lebih bayar ya ini dihapus. Jadi kalau kurang dibayar tinggal dibagi 12. Oke, lanjut. Untuk lampirannya kan kita sudah mengisi A1 ya, surat setoran pajak. Ini kita kasih tanda silang. Surat kuasa kalau kita dikuasakan oleh orang lain. Terus kalau ini ada perhitungan PP terutang wajib pajak kawin, pisah harta dan atau mempunyai NPWP sendiri. Ya, kalau tidak ya kita anggap saja kita wajib pajaknya. Nah, untuk pernyataan di sini yang penting pengiriman sebelum 31 Maret ya. Jadi kalau tanggal 30 baru mau ngirim boleh saja, tapi usahakan jangan mau dekat waktu. Ya, tapi ini Bapak seandainya saja mau mengirim di di akhir sebelum habis masa berlakunya. Baik, ini kita tulis nama lengkapnya, ya Rizky Yogananta, kemudian NPWP kita masukkan. Kita bisa copy paste di atas atau bisa kita ketik ulang ya. Ya. 618. Oke, tanda tangannya Rizky. Baik, oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung WA ke Bapak. Jadi pada prinsipnya kita sudah mengisi yang pertama perhitungan PPh pasal 21, ya, kemudian kita rekonsiliasi fiskalnya. Setelah dihitung ternyata dia lebih bayar. Ini kita udah ngisi lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 dan 1770S. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang 1721A1 dan A2, jadi memang ada form yang berbeda. Tapi pada prinsipnya ini dalam soal biasanya sudah ada, tapi apa salahnya kita akan coba mempelajari di sesi yang akan datang bagaimana mengisi formulir 1721A1. Ya. Penting kalian sudah kenal ini sebagai dasar untuk pengisian di data rekonsiliasi fiskal, yaitu khusus di PP pasal 21 berdasarkan form 172A1. Atau tidak salah tadi di lampiran 1 ya, untuk mengisi bagian C, datanya adalah di 1721A1. Baik, demikian Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan seksama. Bapak ingatkan lagi, mohon kesadarannya, waktu kita tinggal 2 pekan lagi ya untuk pembelajaran. Tentu dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak masih banyak kekurangannya. Tapi yang penting kalian bisa mau usaha ya, satu. Dan jangan lupa tanggung jawab. Ya, jadi belajar bertanggung jawab dalam kegiatan PJJ ini. Kalian harus bisa membagi waktu ya dari pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Bukan berarti Bapak tidak pernah marah, Bapak diam saja, bukan. Bapak ingatkan, tolong hargai diri kalian sendiri. Ya, kalau bukan kalian, tidak mungkin orang lain yang mengurus diri kalian. Jadi kalau istilahnya, setiap orang itu akan berjuang
terhadap nasibnya sendiri-sendiri di masa yang akan datang. Ya, Bapak sudah sampaikan, kalau bukan kalian yang menolong, siapa lagi? Masih ada waktu untuk mengumpulkan tugas, baik pelajaran di PKWU atau di pajak, ya. Jangan diabaikan. Kalaupun memang sampai batas waktu yang ditentukan belum juga mengumpulkan, Bapak akan nilai apa adanya, ya. Kalau memang di bawah KKM, yang kalian terima itu, komitmen kalian tidak ada usaha untuk memperbaiki, ya Bapak akan memberikan yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.